Dan setiap saya mau melangkah, saya pasti minta doa ibu saya sama bapak saya. Saya mimpi pakai baju seragam. Saya cerita ke teman-teman sampai diketawain, wah dibully nih. Dan saya sampaikan pada mereka, saya bersyukur pada Allah setidaknya saya sudah merasakan bahagianya pakai seragam walaupun dalam mimpi. Saya sampaikan bahwasanya saya bekerja adalah untuk ibadah. Aduh Pak, saya nggak mau naik merpati. Loh kenapa? Saya bilang, nah itu tutup. Saya bilang, kalau tutup saya ganti. Ternyata ini tutup beneran. Kamu jangan kayak Norman Kamaru. Kapanpun saya dibutuhkan ibu atau bapak saya akan datang. Saya itu merasa terpanggil setelah pembagian. Ada datang seorang ibu-ibu membawa anaknya di depan saya sambil nangis. Ibu, ini saya merasa terpanggil di Tasik untuk maju pilkada. Saya berani komitmen ketika kemiskinan masih ada di sini, maka saya menyerahkan gaji saya 100% dan tunjangan saya 90%. Kenapa ada kemiskinan di situ? Pasti ada anggaran-anggaran yang terpotong. Maka anti korupsi yang akan saya tekankan. Bahkan saya, mohon maaf, saya juga tidak setuju ketika ada warga yang disidang karena buang sampah sembarangan. Saya nggak tahu di level mana korupsinya ini. Bisa di pimpinan atau mungkin di bawah, di dinas. Ketika pimpinannya udah nggak bersih, mau negasin di bawah, nggak mungkin berani. Bapak juga sama. Kepada siapapun di bawahnya, yang mau mulai main-main, sikat. Nah, disitulah kita bisa sikat mereka. Kalau mereka macam-macam. Pelanggaran apapun, laporkan saya. Dan akan saya tindak. Kalau kamu beli sapi, pasti dapat tali. Kamu kalau beli tali, nggak mungkin dapat sapi, kecuali nyolong. Bapak saya pesan, dimanapun kamu berada, jadilah orang yang bisa bermanfaat orang lain. Saya akan berantas korupsi. Saya mulai dari diri saya. Saya tidak korupsi. Sekarang udah jadi politisi. Oh gitu ya? Oh siap. Saya bicara. Nomor 1, Pak Yusuf. Bidikan pertama tuh. Oh. Tasik bersih kotanya, bersih pemimpinnya, maka makmur dan sejahtera rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan sosok istimewa. Laki-laki berusia 38 tahun yang memiliki keberanian luar biasa. Siap maju menjadi wali kota Tasikmalaya. Beliau adalah Kang Ihsan Riyadi. Tepuk tangan. Gitu. Ini keberanian dibeli di mana nih? Ini kan gak semua anak muda berani nyalon wali kota. Gimana ceritanya gimana? Ya, kalau saya sebenarnya dari keluarga yang tidak mampu. Dan saya saat SMP saya ada di Terminal Madiun. Jadi udah terbentuk di sana segala kekerasan dalam artian perjuangan hidup saya udah lakukan di Terminal Madiun seperti itu. Jadi hidup dari kecil ya berarti bukan dari nggak punya privilege kekayaan ya? Sama sekali. Bahkan kalau saya boleh cerita, kecil saya itu makan saya nasi aking. Nasi akik, wah ya aron ya? Bukan karena, jadi bekas sisa makanan di undangan dijemur biasa untuk pakan bebek. Nah itu sebagai makanan saya dan lauknya cukup pakai jelantah. Jelantah itu kayak minyak bekas untuk gorengan. Ya. Seperti itu. Iya. Itu kayak zaman Jepang ya? nggak dicampur apa? Dicampur tiwul atau apa enggak? Ya paling dengan kelapa. dan, itu sudah sangat istimewa gitu ya. Dan makanan yang paling istimewanya pecel dong ya? Ya. Pakai sambal pecel. Oke. Dengan latar belakang bukan dari orang berada ya, masyarakat biasa saja. Betul. Gitu. Lalu tumbuh remaja di mana? Jadi saat itu waktu saya di terminal, itu saya ketemu sama salah satu ustadz yang nasihatin saya, kalau kamu mau jadi seperti ini terus mau apa? Saat itu akhirnya singkat cerita, ya akhirnya saya ke pesantren. Jadi sempat ke pesantren 1 tahun, dari tidak bisa baca Al-Quran, alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran dan mungkin belajar tafsir sedikit-sedikit. Akhirnya saya melalang buana ke Kebumen, Subang, Kalimantan sampai di Papua. Sampai di Papua. Ya. Ngapain aja? Jadi waktu di Kebumen itu ya sambil mengajak orang untuk ibadah. Jadi ibaratkan kayak pengabdian.
Dalam Iya. artian, ya saya ngajar ngaji anak-anak SD, SMP. Nah, sampai akhirnya saya di Subang itu ketemu sama kepala sekolah. Saya ditanya, kamu sekolahnya apa? Sekolah saya adalah paket C. SMP. Terus tawarin lah, mau nggak ikut paket C? Oh, jadi sekolah SMA pun ikut paket C ya? Ya. Jadi itu pun saya di Subang. Ketika saya melalang buana, jadi memang saya keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Saya cuma membawa doa restu orang tua saya. Jadi Iya, saya cuma minta doa dari ibu bapak saya untuk melalang buana, mencari pengalaman hidup, dan sampai di Subang itulah saya disekolahkan paket C sama orang di Subang. Oke. Dari Subang berarti beres paket C di Subang. Itu Siap. tahun berapa itu? 2004. Jadi 2004 itu ya. siap. Jadi waktu itu alhamdulillah ya nilai untuk paket C saya pun ya termasuk tinggi di Jawa Barat saat itu. Setelah itu bekerja atau gimana? Setelah itu saya kembali lagi ke Kalimantan, ke Penajem. Terus- Daerah mana itu? Penajem itu sekarang untuk IKN. Daerah IKN, Penajem Pasir Utara. Oke. Nah, di sana saya ya sambil kerja bantu orang nambal ban, kemudian bikin batako, kemudian nukang. Saya belajar dagang juga di situ. Dagang dan tidak berhenti di sana, masih keliling lagi. Sampai akhirnya ke Papua. Ngapain ke Papua? Ke Papua sama, mencari pengalaman hidup, mencari sesop nasi lah. Nah, sampai akhirnya saya di Merauke itu, di Papua di Merauke itu 2007. Saya ingat Februari saya datang ke sana pakai kapal. Naik kapal itu kurang lebih 10 hari dari Surabaya. Nah, sampai di sana ya sama saya, ya keahlian saya waktu itu ngajar ngaji. Ya, saya ke rumah, diundang ke rumah untuk ngajar anak untuk baca Quran seperti itu. Nah, sampai akhirnya ada penerima di Basarnas. Di Basarnas saat itu yang diterima kurang lebih sekitar 5 dan yang daftar hampir 500. Saat itu saya bismillah saja, saya ikut daftar dengan ijazah saya paket C dan alhamdulillah ya saya ikutin semua, dan setiap saya mau melangkah saya pasti minta doa ibu saya sama bapak saya. Jadi saya nggak minta apapun kepada orang tua kecuali doa. Oh, ke Papua itu Basarnas. Betul, tapi awalnya bukan. Jadi ke sana memang melalang buana saja. Jadi saya nggak tahu di sana ada apa enggak. Saya cuma pengen ke daerah paling timur Indonesia. Wow, Jadi ini keberanian level dewa ini ya. Nggak, pokoknya ke sana aja jalan gitu. ya tanpa tujuan. Ngalir gitu, nggak Ngalir ada saja. tujuan apa-apa. Nah, Sudah di Papua, masuk Basarnas. betul. Jadi ketika dari 500 yang daftar itu, alhamdulillah dari seleksi dari kesehatan, fisik sampai pantohir, alhamdulillah saya saat itu sebelum saya pengumuman, saya mimpi pakai baju seragam. Nah, ketika mau seragam, saya cerita ke teman-teman, sampai diketawain, wah dibully nih, wah nggak mungkin kamu ngayal dan segala macam. Dan saya sampaikan pada mereka, saya bersyukur pada Allah, setidaknya saya sudah merasakan bahagianya pakai seragam walaupun dalam mimpi. Dan alhamdulillah saat itu ternyata ketika pengumuman saya dari 5 itu urutan pertama, lulus urutan pertama. Basarnas Di itu. Basarnas. Itu statusnya PNS berarti? Ya, ASN. ASN? Ya. Seperti Oh, dan jadi ASN di Basarnas. Basarnas. Di Papua, Di Papua, di Merauke. di Merauke. Ya. Berapa tahun tuh di? Nah, singkat cerita, akhirnya saya saat itu memang saya dinas sampai dari 2007 sampai 2022. 2022, Iya. kemudian karena saya naik pangkat, saya ditariklah ke pusat. Basarnas Jakarta. Jakarta Pusat. Nah, Oke, pangkat terakhir? Pangkat terakhir 3B atau Sersan 1 SAR. Letnan 1 SAR. Oh, itu kayak militer ya? Ya, kita di bawah TNI AU. Jadi memang kedisiplinan kita, ya pimpinan kita ada dari TNI AU, kadang dari Angkatan Darat, pucuk pimpinan kita. Oke.
Makanya kita memang dilatih adalah ya kedisiplinan, itu nomor 1. Oke. Pantas badannya keker gitu ya. Olahraga terus ya. Siap. Basarnas. Latar belakangnya disiplin seperti militer ya. Siap. Oke. Saya dengar sekarang bisnis. Ya, kalau bisnis itu sebenarnya saat saya masih dinas. Jadi ketika saya masih dinas, nyambi juga ya bisnis. Jadi saat itu bisnis saya adalah saya kebetulan ditugaskan sama komandan untuk jadi protokol di bandara. Nah, saat itu ketika saya tidak dinas, saya sambil jualan tiket pesawat. Akhirnya dari jadi calo ya. Tapi calo yang Calo profesional. Ya. Calo legal lah gitu. Jadi seperti yang lain, katakanlah saya kalau tiket itu harga 1 juta, saya jual tetap 1 juta. Saya tidak naikkan. Oh, tapi ada fee ya. Nah, pertama kali saya untung itu adalah untung 10.000. Dan dari itu saya tiket. Dari 1 tiket itu. Dan alhamdulillah akhirnya banyak pelanggan karena percaya, karena saat itu jarang ada calo katakanlah kok nggak dinaikkan tiketnya, kok tetap sama dengan yang di lain, malah dilayani. Dan saya sampaikan bahwasannya saya bekerja adalah untuk ibadah. Jadi saya tidak semata-mata untuk mencari dunia sebenarnya. Tapi alhamdulillah saat itu ketika saya seperti itu, akhirnya saya buka kantor kecil-kecilan. Modal pertama saya 2.500.000. Kantor di mana tuh? Di Papua. Di Papua. Jadi awalnya dikontrakan saja. Saya bikin tulisan jual tiket. Sampai akhirnya pelanggan banyak, saya bikin sewa kantor di pinggir jalan, ya kecil-kecilan, cuma 2 kali 3 dari karyawan 1, alhamdulillah sampai akhirnya karyawan saya hampir 100. Wush, dan luar biasa. Alhamdulillah. Dan saat itu 2011 saya baru mulai usaha dengan modal 2.500.000. 2012 saya bisa membeli kantor saya secara cash, saya tidak utang dimanapun dengan nilai 1,9 M. Wush, luar biasa. Tepuk tangan dong ikut. Oke. Dan bisnis itu masih jalan sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya 2011 kebetulan alhamdulillah saya modal saya hanya 1, komitmen. Komitmen dengan siapapun. Dalam artian ketika itu saya dengan maskapai saat itu Merpati Nusantara Airlines minta tolong saya, ayo bantu saya jualan. Akhirnya saya bantu jualan, dan masyarakat pun juga saat itu ya saya edukasi, ayo naik Merpati. Bahkan saat itu alhamdulillah saya menjadi penjualan terbesar se-Indonesia. Wush, luar biasa. Dan alhamdulillah. Punya cabang di mana? Saya itu di Papua saja. Jadi di Papua itu ada sampai Merauke. Sekarang masih ada? Masih ada. Jadi Merauke, Jayapura, Biak, Timika. Dan alhamdulillah saat itu Merpati saat sebelum tutup. Nah, ini salah satu mungkin bisa menjadi track record saya, bisa dilihat jejak digital saya. Jadi saat itu saya Merpati ketika mau tutup itu kan udah mulai goyang. Ada penumpang tanya, saya arahkan naik Merpati. Aduh Pak, saya nggak mau naik Merpati. Loh, kenapa? Saya bilang, nanti tutup. Saya bilang, kalau tutup saya ganti. Ternyata ini tutup beneran. Wah, harus ganti dong. Akhirnya tanpa dia komplain, saya langsung telepon, datang ke kantor saya. Saya langsung ganti. Bahkan semua penumpang yang beli tiket tempat kami, padahal itu uang sudah masuk ke Merpati, kami cuma agen, jadi kami cuma lewat saja. Tapi bentuk tanggung jawab saya, bentuk komitmen saya, akhirnya saya ganti semua. Berapa duit itu? Itu saya sampaikan di media saat itu 1,5 miliar. Wush. Balik 2015, semua. saya balikin. Setelah saya hitung-hitung, ternyata itu hampir 3 M. Merpatinya bayar nggak? Enggak. Rugi dong? Buat saya tidak rugi. Karena saya niati saat itu, saya niati sedekah. Wow, akan selesai. Boleh dong kita dikasih sedekah. Karena bentuk komitmen. Karena buat saya adalah, kayak saya punya utang. Ketika saya nanti mengatakan saya tanggung jawab, ternyata saya tidak tanggung jawab. Saya lebih takut sama yang di atas. Oke, nilainya itu ya, value-nya itu. Jadi komitmen untuk amanah dengan tanggung jawab apapun itu dan sekecil apapun. Sekecil tanggung jawab yang karena diberikan. pertanggungjawaban adalah
bukan dunia, tapi dunia akhirat. Oke. Datang ke Tasik berarti tahun berapa? Saya datang ke Tasik 2022 saat saya panggil ke Jakarta. Saya di Jakarta di bagian pengadaan barang dan jasa. Kemudian Basah dong di sana ya. banyak air. Banyak air. Basarnas kan? Ya. Ada pengadaan pompa, ada apa? Dan saya nggak lama. Saya cukup saat itu 6 bulan. Dan ketika di sana saya memang merasa sebenarnya saya di 2018-19 itu sudah mengajukan pensiun dini. Bahkan tepatnya mengundurkan diri. Tapi tidak boleh sama komandan saya. Bahkan diguyoni sama, kamu jangan kayak Norman Kamaru, kamu udah besar, kamu tinggalin institusi gitu. Saya bilang siap, kemudian selama saya masih bisa kontribusi, saya tetap akan berkontribusi. Akhirnya saya saat itu ngomong ke teman-teman, saya bilang saya pengen cari tempat 5 hektar untuk saya nantinya pengen sosial. Oke, sosial apa maksudnya? Maksud saya pengen bikin kayak panti asuhan atau sekolah gratis. Jadi pikiran saya adalah nanti ketika tua saya punya tempat yang luas untuk saya ya lebih mendekatkan diri pada Allah untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Lalu dapatlah tanah 5 hektar itu. Singkat cerita, adalah orang, jadi dari semua wilayah di Jawa ini nggak ada yang ngasih saya, paling 1 hektar, 2 hektar. Lah, qadarullah ada di sini orang saya tidak pernah ke Tasik, saya sama sekali belum pernah ke Tasik, ibaratkan tidak punya keluarga di Tasik. Ada yang nawarin, Pak, ini ada 5 hektar Pasir Pataya. Saya nggak tahu apa Pasir Pataya sebelumnya. Akhirnya saya datang. Jadi saya bilang, terus itu apa? Itu tanah 5 hektar. Setelah saya datang, qadarullah, kok sudah ada masjidnya, udah ada penginapannya, udah ada kolam renangnya, udah ada wisatanya. Dan ada kebunnya. Ada kebun durian, ada jeruk. Dan saat itu saya akhirnya salat istikharah. Saya kok merasa mantep di sini. Oke, 2022. Berarti akuisisi berarti ya? Siap. Pasir Pataya itu. Saya juga nggak tahu Pasir Pataya itu apa ya? Iya. Kok kayak nama-nama Thailand gitu ya? Oke. Siap. Oke, jadi sekarang bisnisnya berarti salah satunya itu. Ya, jadi sebenarnya saya lebih lebih banyak bagaimana saya bisa bersosial. Jadi kalau bisnis saya adalah yang paling utama masih di tiketing sampai sekarang. Jadi kalau ini lebih kayak macam panti asuhan atau apa yang pengen kesana saya gratisin. Ya. Lebih banyak katakanlah saya memanfaatkan memberdayakan orang-orang sekitar, bisa jualan di situ, bisa mencari rezeki di situ. Ngurus kebun juga ya? Ya, ngurus kebun. Kebun duren, ya. Banyak variatif produknya apa aja di sana? Ya, kalau ya saat ini sih durian, jeruk, kelapa, kemudian manggis tapi masih belum buah. Gitu. Sekarang lagi dikembangin itu. Ya, dikembangin. Berarti masuk ke Tasik sekaligus apapun bentuknya ya, apakah itu sekaligus invest di sini. Ya. Investasi ya. Investasi dunia akhirat. Ya, dunia akhiratnya ya. Yang dunianya buat pemberdayaan masyarakat ya. Akhiratnya ya urusan pribadi itu ya. Siap. Lalu katanya punya travel umroh juga ya? Ya, dan termasuk saya keluar dari Basarnas, itu juga salah satunya alasan utama saya pertama itu karena saya pengen saat itu ketika saya di Jakarta, ibu saya ajak ke Jakarta tidak mau. Dan saya dari dulu, kapanpun saya dibutuhkan ibu atau bapak saya akan datang. Kebetulan bapak saya meninggal di 2021, kemudian 2022 itu tinggal ibu saya, dan saya saat itu lebih memilih ibu saya. Dalam artian, waktu untuk saya bersama ibu itu tidak bisa diulang. Oke. Dan termasuk salah satunya adalah di dunia umroh. Karena banyaknya kasus penipuan umroh terjadi di Indonesia. Bahkan saat itu terjadi di depan mata kepala saya. Ada satu rombongan dari Bangka Belitung
Beliau bayarnya 34 juta, cukup mahal buat saya, tapi tertipu cuma sampai Jakarta. Oh, jadi umrohnya di Jakarta. Sampai Jakarta saja. Nah, disitulah saya bertekad ingin menghadirkan umroh yang aman. Oke, berarti tiap bulan dong ngeberangkatin? Ya, hampir setahun tiap bulan. Berapa kali? Tiap Hampir bulan? tiap bulan. Banyak ya jemaahnya? Ya, alhamdulillah, karena memang saya konsepnya berbeda dengan yang lain. Bedanya apa? Sangat berbeda, baru satu-satu di Indonesia. Jadi konsepnya seperti di warung makan. Makan dulu baru bayar. Jadi ibaratkan mau berangkat ke sana, jamaah itu kalau gini, penipuan yang terjadi selama ini itu masalahnya cuma satu, karena duit udah diserahkan duluan. Ya. Kalau duit belum diserahkan, nggak mungkin ketipu. Ya. Nah, di kami itu adalah umrohnya itu adalah bayarnya setelah selesai. Sudah ditentukan paketnya harga 30 juta katakanlah, atau 20 juta, 29 juta. Ya. Dengan hotel ini, nanti berangkat selesai baru bayar. Tapi bukan utang, bukan kredit. Nggak ada uang muka? Nggak ada, Rp1 pun nggak ada. Wah, kalau pay letter boleh tuh. Saya nanti ikut ya, Mang ya. Ikut kalau pay letter. Jadi itu cash, Pak. bukan nyicil. Oh, dikirain bisa ngicil. Oh, bukan. Jadi ya Nyicil. seperti di warung makan. Oke. Seperti di warung makan ya. Ya. Dan itu juga ya bagian dari pendapatan lah ya. Kalau saya bicara lagi, itu saya niatnya ibadah. Ya, tapi ada pendapatannya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, bisa tidak juga. Karena gini, mungkin saya bisa jelaskan. Di tempat saya tidak ada tulisan kata-kata harga sewaktu-waktu berubah, mengikuti kurs dolar dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau di tempat lain itu masih ada tulisan itu. Ketika nanti tiket naik, dinaikkan lagi. Dia takut rugi. Ya. Kalau di saya ada kurangnya pun itu saya niati sedekah. Jadi memang benar-benar saat itu dibilang saya gila. Bahkan dibilang nggak mungkin di Indonesia ada yang mau seperti itu. Dan saya buktikan bahwasanya saya berani komitmen karena manusia tergantung dari niatnya. Jadi di saya walaupun harga tiket naik, ketika saya sudah katakan, oh harganya katakanlah 25 juta. Ketika mau berangkat kok tiket naik, kurs dolar naik. Itu saya tidak akan minta Rp1 pun ke jamaah. Bahkan jamaah itu sampai nangis ketika tahu bahwasanya ini naik sekitar sebelum corona, setelah corona itu kan naik sekitar 3-7 juta. Katakan, apakah kita tidak nambah? Saya bilang tidak usah, sampai nangis. Apakah rugi? Saya bilang saya nggak pernah mengatakan kalau di umroh itu rugi. Kalau kurang berarti saya sedekah. Kalau lebih baru itu rezeki saya. Seperti itu. Oke, Baraya Priangan, inilah latar belakang Kang Ihsan Riyadi dengan berbagai macam cerita dan banyak value tentunya yang bisa diambil dari kehidupannya. Dan saya melihat ini orang clear nih, bersih ya. Alhamdulillah. Banyak ibadahnya nih. Oke, masuk ke soal politik. Kang Ihsan kan tidak lama di Tasik, belum mengetahui secara utuh juga Tasik ini seperti apa. Dalam konteks riwayat lah. Gitu. Kalau dalam konteks ya bagaimana pembangunan dan lain sebagainya, tentu sudah mempelajarinya. Gitu. Tasik ini seperti apa. Apa yang mendorong Anda berani terjun di dunia luluh lantah yang ya bergelimang lumpur ini? Apa yang latar belakangnya? Jadi lagi-lagi saya itu merasa terpanggil saat kemarin Ramadan itu saya seperti biasa saya membagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar. Oh, charity ya? Ya, jadi ya membagi sembako ataupun zakat kepada masyarakat. Dan setelah pembagian ada datang seorang ibu-ibu membawa anaknya di depan saya sambil nangis. Bahwasanya dia selama ini itu suaminya orang yang mampu. Ketika meninggal dia masih dianggap mampu. Padahal
dia itu untuk nyekolahkan anaknya aja nggak bisa. Sampai akhirnya dibilang, gimana caranya? Kan saya berpikir, saya bukan pejabat di sini, saya bukan pengambil kebijakan. Nah, akhirnya disitulah saya tergerak. Oke, saya saat itu minta doa ibu saya. Ibu, ini saya merasa terpanggil di Tasik untuk maju pilkada. Apakah ibu merestui saya? Dan saat itu ibu saya mendoakan, ya udah, yang penting niat kamu untuk bermanfaat untuk orang lain, silahkan, ibu akan dukung. Nah, disitulah akhirnya saya memberanikan diri, ya bismillah. Saya tidak ambisi, tapi saya siap mengabdi. Ya. Oke, karena lihat, tanda kutip ya, potret kemiskinan. Betul. Gitu. Lalu selain itu ada motivasi apa lagi? Jadi karena saya ke Tasik pun juga sebenarnya kayak ya panggilan saja, karena saya nggak tahu. Saya bukan orang Tasik, saya tidak punya saudara di Tasik. Tapi ketika saya datang ke sini, saya dipertemukan dengan Pasir Pataya. Dan disitulah melihat tadi potret tadi, kemudian saya melihat data bahwasanya Tasik kota termiskin nomor 3 se-Jawa Barat. Akhirnya saya terpanggil lah. Saya sebagai entrepreneur yang dari bawah, benar-benar dari bawah, sampai di titik sekarang, saya pengen memotivasi. Saya pengen memberikan ilmu-ilmu saya. Kan pasti ada ilmunya. Bagaimana sih? Walaupun kita nggak punya modal, tapi kita bisa berhasil dalam dunia bisnis. Nah, padahal Tasik ini saya melihatnya adalah sangat berpotensi. SDM-nya luar biasa. Cuman mungkin pengelolaan dan anggarannya. Makanya saya bahkan masuk ke politik ini, saya berani komitmen bahwasanya ketika saya tidak bisa menurunkan angka kemiskinan atau tepatnya adalah ketika kemiskinan masih ada di sini, maka saya menyerahkan gaji saya 100% dan tunjangan saya 90%. Cukup 10% untuk gajinya kecil, cuma 5 juta. Tunjangan 90%. Saya serahkan. Saya cukup 10% untuk makan. Iya. Sorry ya. Sambil ini biar tidak terlalu tegang. Maksudnya. Apa-apa. Gaji wali kota berdasarkan undang-undang yang lama ya, masih 2001 tuh. Ya itu sekitar 6 juta lah. Siap. 6 juta 400 apa? Siap. Gaji wakil ya 5 juta lebih kira-kira seperti itu. Siap. Ya mau dong jadi wakil wali kota. Jadi wali kota gajinya dikasihin sama tunjangan. Oh, tunjangan. Iya, kan saya sama. Jadi gaji dan tunjangan. Jadi kalau saya bilang gaji, ya pasti gaji kecil nih yang di ini. Iyalah. Dan gajinya kecil kok 5 juta. Saya juga kayaknya sanggup 5 juta mah. Saya dengan tunjangan. Saya cukup 10%. Karena saya tahu tunjangannya besar. Saya cukup 10% untuk makan. Iya. Oke. Siap. Lalu selain soal kemiskinan, apa yang ada dalam pikiran Kang Riyadi, Kang Ihsan soal Tasik ini? Jadi namanya kenapa ada kemiskinan di situ? Pasti ada kemungkinan ada anggaran-anggaran yang terpotong, tidak sampai ke rakyat, atau ada yang ke markup. Contoh katakanlah, makanya saya komitmen ketika saya memang dipilih oleh rakyat dan Allah meridhoinya, maka anti korupsi yang akan saya tekankan. Jadi Kang Ihsan melihat bahwa penyakit utama kemiskinan di Kota Tasik ini salah satunya adalah korupsi. Ya. Jadi tidak tepat sasaran, atau mungkin contoh bikin pelatihan kepada masyarakat. Seharusnya anggaran ini bisa untuk 1.000 orang, tapi karena di markup atau di korupsi, ya dengan berbagai cara, ya bisa cuma untuk 100 orang saja. Bagaimana kita mau kemiskinan akan hilang kalau masih budaya-budaya itu kita lakukan seperti itu. Berarti kalau begitu, ya itu misi utama berarti ya, pemberantasan korupsi di pemerintahan. Ya. Yang saudara sendiri tahu soal korupsi di Kota Tasik? Kalau karena saya belum melihat secara langsung ke dalam, saya cuma melihat outputnya. Ya. Kenapa kebersihan?
masih termasuk kebersihan juga saya menjadi konsen saya. Kenapa? Tasik ada sebagai kota resik, tapi sampah masih di mana-mana. Bahkan saya, mohon maaf, saya juga tidak setuju ketika ada warga yang disidang karena buang sampah sembarangan. Maksud saya apa? Jangan disidang dulu, tapi berikan tempat dulu. Bahkan saya pengen nanti ketika masalah kebersihan, setiap RT harus ada tempat sampahnya. Bahkan nanti kita berikan anggaran, kita alokasikan anggaran untuk kebersihan. Bahkan contoh tiap RT kita berikan katakanlah kayak semacam lomba kebersihan. Nah, nanti kita anggarkan, oh menang sini dan segala macam, dan kita apresiasi. Nah, setelah kita berikan apresiasi, ya baru nanti ketika memang ada yang melanggar, baru kita harus diberikan punishment-nya. Seperti itu. Kang Ihsan tahu pernah ada wali kota yang ditangkap KPK? Pernah mendengar. Pernah mendengar. Opininya seperti apa? Kalau saya secara pribadi saya tidak mengikuti secara langsung. Cuman buat saya ketika saya masuk suatu daerah yang di situ kok kemiskinan masih besar, ya problem utamanya di anggaran. Anggaran tidak tersampaikan. Saya nggak tahu di level mana korupsinya ini. Bisa di pimpinan atau mungkin di bawah di dinas atau mungkin di staff. Ya kan ada fakta. Ya. Wali kotanya ditangkap KPK, itu kan sudah fakta. Udah fakta hukum gitu kan. Siap. Iya, berarti memang Kang Ihsan melihat bahwa untuk menyelesaikan kota ini, kota Tasik ini harus bersih dulu pemerintahannya. Betul. Pemerintahan yang bersih harus dipimpin oleh orang yang bersih. Ya. Itu mungkin ya. Iya. Jadi kalau tagline saya adalah Tasik bersih kotanya, bersih pemimpinnya, maka makmur dan sejahtera rakyatnya. Oke, bersih kotanya. Nggak banyak sampah ya. Iya, jangan sampai sampah kan. Maksudnya tertib lah ya. Ya. Lalu bersih pemimpinnya. Dan maka makmur dan sejahtera rakyatnya. Makmur sejahtera rakyatnya. Berarti Kang Ihsan melihat, balik lagi tadi ya, bahwa ini persoalan kemiskinan ini triggernya, pemicunya adalah korupsi. Ya. Iya juga sih, karena kalau nggak korup, kenapa leha-leha juga ngangkatin sampah ya? Ya. Ya korupsi waktu, korupsi ini. Karena cina petugas kebersihannya lagi pada libur gitu kan. Ya. Padahal itu tugasnya. Dan gitu. Dan memang kalau menurut saya melihat kuncinya di pemimpin. Ketika pimpinannya bersih, maka ke bawah pasti akan lebih tegas. Ketika pimpinannya udah nggak bersih, mau negasin di bawah nggak mungkin berani. Bapak juga sama. Ya, aku setuju juga cara berpikirnya. Ya setuju, maksudnya Tasik kotor, ya. Banyak semrawut lah, ya. Itu karena korupsi. Ya tidak amanah lah ya. Ya. Tasik banyak sampah karena korupsi. Tasik miskin karena ada korupsi. Ya. Dan lalu problem apapun ujungnya di situ. Ujungnya di sana. Makanya kuncinya harus bersih pemimpinnya. Kalau mau makmur harus bersih. Kenapa? Ketika bersih, dia akan tegas kepada siapapun di bawahnya. Yang mau mulai main-main, sikat. Karena merasa bersih, nggak ada beban apapun. Suka nih ngomong sikatnya, nggak ada beban nih. Main-main sikat gitu. Iya, nggak. Katakanlah nanti pembinaan karir ASN, jangan karena kedekatan. Atau mohon maaf, jangan karena setoran. Merit system. Iya, harus kita yang namanya mereka berprestasi, ya harus kita angkat. Tapi jangan karena suka tidak suka. Nah disitulah kita bisa sikat mereka. Kalau mereka macam-macam. Makanya saya nantinya ketika memang dipilih oleh rakyat, saya akan membuat nomor call center yang itu terhubung langsung dengan saya. Pelanggaran apapun yang dilakukan oleh instansi di bawah saya, katakanlah, laporkan saya. Dan akan saya tindak. Karena saya nggak punya beban kepada mereka, saya nggak punya hutang budi ke mereka, dan tetap harus kita sikat untuk kemakmuran masyarakat. Iya. Karena
buat saya pertanggungjawaban saya bukan hanya ke rakyat, tapi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun saya berada, ketika Allah menugaskan saya atau memanggil saya untuk membenahi kota Tasik, ya saya lillahi ta'ala, niat untuk mencari ridhonya Allah, karena hidup tidak lama, Kang. Apa sih yang kita bawa nanti ke akhirat? Hanya amal ibadah kita. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kalau nanti pilkada kayaknya saya milih Kang Ihsan deh. Gitu, nggak ada beban dan nggak ada ewuh pakai ewuh karena nggak banyak relasi kepentingan di sini. Tegas, gitu, persoalan ini bukan orang Tasik, nah itu semuanya warga negara berhak lah ya. Siapapun itu, dari manapun suku bangsa rasnya, itu nggak urusan lah. Yang penting dia amanah. Karena kita butuh pemimpin yang tegas untuk beresin semua keruwetan yang ada di kota Tasik ini. Saya setuju. Oke, ngomong-ngomong sekarang prosesnya daftar di PKB. Ya, jadi kemarin saya ketika saya menyatakan saya siap untuk maju, ketika itu ada penjaringan di PKB, saya ikut di PKB. Oke. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah santri ya, deket lah sama PKB, santri Jawa Timur, gitu ya. Siap. Itu ada arahan gurunya juga itu, daftar di PKB itu. Gus siapa itu gurunya? Sebenarnya saya di kampung saja. Jadi ya Ustadz di kampung, dan buat saya beliau teladan saya. Ibaratkan beliau menggambarkan seperti ini. Kalau kamu beli sapi pasti dapat tali. Tali kamu kalau beli tali, kalau dapat nggak mungkin dapat sapi kecuali nyolong. Artinya apa? Ketika kita mementingkan sesuatu yang besar, kita niat lillahi ta'ala, maka dunia akan ikut. Tapi kalau niat kita dunia, maka akhirat pasti tidak akan. Iya, itu pesan kiainya ya. Dimanapun berada, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang bisa bermanfaat. Dan saya ingat kata-kata bapak saya saat itu, mohon maaf. Jadi bapak saya pesan, dimanapun kamu berada, jadilah orang yang bisa bermanfaat orang lain. Saya kalau ingat bapak nggak bisa. Jadi suatu waktu saya kecil, bapak saya kan orang nggak punya, datang ke kecamatan cuman untuk ngurus KTP katakan saat itu, nggak dipedulikan. Sampai pulang pesen pada anak-anaknya, anak-anakku, ketika kamu jadi orang, jadilah orang yang bisa bermanfaat orang lain. Kamu jadi apapun, jangan lupakan orang lain. Jangan remehkan rakyat kecil. Mereka sama. Jadi ketika ada ibu-ibu datang kepada saya di pasar saya ingat kecil saya. Ada perlakuan yang tidak adil ya. Iya. Terhadap orang-orang yang tidak mampu. Iya. Terhadap masyarakat yang kurang mampu. Iya. Dan itu intisari pesan Bapak. Iya. Jadi makanya dimanapun kamu berada, jadilah orang yang jujur, orang yang benar, orang pintar banyak, orang yang benar sangat jarang. Dan komitmen, apa yang kamu katakan, jangan sampai kamu ingkari. Pesan Bapak saya. Oke. Mohon maaf. Itu itu motivasi yang sangat dasar sekali. Bahwa memang kemiskinan ini bisa jadi akibat dari perilaku pemimpin yang tidak adil. Salah satu itunya. Kang Ihsan ini cerminan
semua masyarakat tentunya yang memiliki pengalaman yang sama. Bagaimana ya ketidakadilan itu ada di hadapan kita sebenarnya dalam berbagai hal. Dan ini yang memotivasi Kang Ihsan maju di Pilkada Kota Tasikmalaya. Oke, kita lebih cair nih ngomongin politik yang penuh dengan intrik ya. Siap. Lalu sudah sampai mana sekarang di PKB itu? Alhamdulillah ya, insya Allah kemarin kami juga udah melakukan uji kompetensi. Ya saya ketika diuji ya saya ngomong apa adanya saja, dan bahasa saya juga sama. Saya lugas dan saya mengatakan saya motivasi apa, visi misinya apa. Visi misi saya sampaikan. Saya pengen Tasik yang bersih kota, bersih kotanya, bersih pemimpinnya, dan makmur sejahtera rakyatnya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya sampaikan, saya akan berantas korupsi. Apakah aku mampu? Ya semampu saya. Yang penting saya mulai dari diri saya. Saya tidak korupsi. Nanti ke bawah, siapa yang saya tahu, ya saya akan sikat. Oke. Itu. Dan sekarang sudah di Jakarta ya prosesnya UKK-nya itu. Sudah. Sudah ketemu Des Pilkada di DPP PKB. Ya. Oke. Lalu sekarang mungkin kan partai mendorong juga nanti kemungkinannya nanti mau dengan siapa? Kang Ihsan ini wali kota kok atau wakil wali kota nih targetnya? Jadi kalau saya mau Z1, mau Z2 tidak ada masalah. Bahkan kalau saya sebenarnya realistis saya pengennya ada di Z2, bukan di Z1. Tapi kalau ditugaskan oleh partai Z1, saya siap. Ya. Jadi mau dimanapun, dan saya pengen membuktikan bahwasanya apa yang saya katakan itu bukan hanya sekedar janji, tapi saya akan membuktikan. Oke. Jadi targetnya ya taruhlah Z2 ya. Dengan berbagai macam pertimbangan yang realistis tentu. Ya. Karena perhitungan politik itu perhitungan realistis. Ya. Lalu sekarang komunikasi dengan partai lain. Ya, jadi tentunya dengan realita yang ada, karena di politik itu cair, ya kemarin saya berpikir saya cuma daftar di PKB. Nggak daftar di partai lain? Kemarin tidak. Cuma setelah saya kemarin uji kompetensi, dan di situ mulai terbuka. Karena saya memang kan nggak ada basic politik, jadi saya memang pure ya dari entrepreneur, jadi ya nggak ada. Udah di DPP kok masih ngomong bukan orang politik, sekarang udah jadi politisi. Oh gitu ya? Oh siap. Dulunya saya bicara saya dulunya. Gitu sekarang sudah jadi politisi karena siap. Sudah daftar jadi wali kota, calon pemimpin politik kan. Siap. Ya mungkin masih terbawa yang kemarin, jadi saya juga mulai belajar dalam artian. Akhirnya alhamdulillah saya juga membangun komunikasi juga. Dengan siapa? Dengan siapa aja komunikasi sekarang? Ya, kemarin saya ada komunikasi dengan PAN. Oke. Lalu PAN gimana Pak? Ya. Nawari juga, oke daftarlah di sini katanya. Nggak? Ya, jadi kemarin dari PAN juga membuka opsi, ya silakan terbuka mau daftar kepada kami. Ya insya Allah saya juga akan daftar ke PAN, rencana saya. Oke. Jadi dengan DPD PAN-nya ya? DPC ya, DPC PAN. DPD kalau di PAN. PAN DPD. Oh, siap. Dengan Kang Hendro berarti ya? Dengan tim. Oh, dengan timnya Kang Hendro. Nanti ya? setelah saya kirim berkas, nanti kami baru bersilaturahim rencana seperti itu. Oh, iya. Jadi, selain dengan PAN? Sementara belum. Jadi kemarin sempat berkomunikasi dengan timnya Pak Yusuf. Oke. Jadi pengen komunikasi juga, dan saya juga pengen silaturahim ke mungkin nanti kalau ada kesempatan dengan Kang Fiman, kemudian Pak Ivan Diksan. Saya juga pengen bersilaturahim karena saya di sini nggak ada beban dengan siapapun, dan saya pengen silaturahim dengan siapapun. Dan tentunya mungkin ketika yang jadi mereka pun, ya paling tidak saya bisa memberikan masukan ataupun memberikan sedikit masukan dari kami gitu.
Oke, dengan tim Pak Yusuf apa aja yang diomongkan? Ya saya masih sebatas saya pengen silaturahim gitu aja Pak. Oh, sudah dilakukan atau? Sudah saya sampaikan, dan insya Allah kemarin kan beliau lagi di Bandung, jadi nanti insya Allah lagi menjadwalkan kira-kira kapan beliau di sini. Ya saya pengen silaturahim. Ada kode-kode apa itu dengan tim Pak Yusuf? Jadi masih sebatas silaturahim. Jadi belum. Kang Ihsan, oke deh gabung dengan kita. Cuma Kang Ihsan harus bawa partai gitu. Belum. Enggak, belum. Jadi masih sebatas silaturahim. Seperti itu. Harus siap finansial gitu. Siap. Dan tidak menutup kemungkinan. Dan lagi-lagi mungkin orang bisa percaya atau tidak. Kalau saya memang niat saya adalah, kalaupun saya harus keluar biaya politik, itu saya niati bukan modal politik. Walaupun saya orang politik. Itu cost. Bukan. Kalau saya sedekah politik. Saya sedekah. Jadi mungkin seperti itu. Iya. Kalau ke print baligo sedekah sama tukang baligo ya. Iya. Oke. Jadi kalau kos itu memang harus ada lah. Ya. Gitu harus dikeluarkan. Mustahil lah nyalon wali kota masa nggak ngeluarin kos gitu, dan tentu kan sudah siap dengan konsekuensi kos politik yang harus dikeluarkan. Karena kan nanti kan ada saksi yang harus dibayar, ada ini pas ini pilkada itu, pas pelaksanaannya gitu. Lalu dengan siapa lagi? Nggak ada nih, cuma dengan Pak Yusuf aja. Masih sementara. Sementara yang lain masih berkomunikasi dengan tim Pak Ivan Diksan ataupun ke Kang Fiman. Seperti itu. Jadi masih cair, masih menjalin komunikasi, dan memang kemarin saya masih belum berapa-apa, cuman dorongan tadi itu, karena dorongan almarhum yang masih ibaratkan membuat saya harus gerak nih, karena Allah sudah memberikan saya kelebihan, tentunya saya harus berusaha berjuang di sini. Setidaknya ketika nanti saya ditanya oleh Allah, ya saya sudah melakukan, saya sudah mencoba, saya sudah ikhtiar, masalah hasil saya serahkan pada yang di atas. Oke, nothing tulus lah ya. Mau diambil enggak juga enggak jadi masalah. Yang penting berusaha aja dulu sekarang. Dan ini luar biasa nih. 2022 masuk Tasik, hanya butuh 1 atau 2 tahun. Nyalon wali kota, kan ini luar biasa. Ini warga negara yang hebat nih. Warga kota yang hebat nih. Punya keberanian levelnya level dewa lah ya. Dan keberanian ini kan nggak dijual, bos. Nggak dijual di pasar Cikurubuk. Oke, dari ketiga figur, taruhlah sekarang tuh kan udah ngerucut lah, bukan kalau di kota memang udah cair, udah masih cair ya. Tapi ada beberapa figur nih, gitu. Ya, ada Ivan Diksan, ada Pak Yusuf, ada Pak Dede Muharam, ada Pak Yadi Mulyadi, ada Pak Fiman. Sekarang muncul tokoh Yanto Oce, lalu ada Nur Hayati, lalu ada Agus Wahyudin, lalu ada Aminuddin. Nah, di ranking lah 5 orang dari tokoh yang disebutin tadi. Nomor 1 gitu ya? Ya. Nomor 1 kalau saya analisa saya atau mungkin ini saya. Pertama itu Pak Yusuf. Pak Yusuf nomor 1 ya? Nomor 1. Berarti bidikan pertama tuh. Oh. Kedua Pak Ivan Diksan. Pak Ivan Diksan. Nah, ini bidikan kedua nih. Ketiga. Yang ketiga Kang Fiman. Kang Fiman. Oke. Kalau dari PKS? Pak Dede Muharam. Pak Dede Muharam. Oke. Berarti ya ini pertanyaan sebenarnya top of mind ya kalau dalam survei itu. Siapa yang muncul pertama? Pak Yusuf. Oh, pantas ini ke PAN nih. Nyerepet-nyerepetnya. Siap. Oke, saya tidak mau nanya pertimbangannya apa, tapi itu kalkulasi ada di dalam pikiran lah ya, di dalam hati Pak Ihsan sendiri.
Oke, Baraya Priangan, menarik sekali perbincangan dengan Kang Ihsan ini. Luar biasa sekali, dengan latar belakang bukan orang yang punya privilege lah ya, menjalani kehidupan yang tidak mudah dari remaja sampai dewasa, dan ada segudang nilai yang dibawa. Lalu sekarang berani datang ke Tasik, berinvestasi, sekaligus netep ya di sini. Udah masa tuanya di sini. Gitu. Panggilan alam. Takdirnya. Takdir. Gitu. Membawa Kang Ihsan ke Tasik, nyalon jadi wali kota dengan penuh keberanian, dengan target berantas kemiskinan, mulai dari pangkalnya, beresin korupsinya. Iya. Gitu. Maju, termotivasi untuk berkontribusi untuk Tasik, jadikan Tasik bersih pemimpinnya, ya, bersih kotanya, bersih pemimpinnya, lalu sejahtera dan makmur masyarakatnya. Lalu sekarang daftar di PKB, gitu, diam-diam masuk ke PAN nih, gitu ya, bermanuver. Bilangnya nggak tahu politik tapi bermanuver. Kan belajar. Bermanuver ke PAN dan siap di posisi sementara ini ya, siap di posisi J2, wakil wali kota Tasikmalaya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nanti kami juga akan memantau nih pergerakan Kang Ihsan nih kayak gimana. Mudah-mudahan lancar. Amin. Dengan berbagai macam urusannya. Dan yang menjadi catatan penting dalam diskusi kita hari ini, yang tadi soal korupsi itu, wah itu benar sekali. Jadi kalau Tasik mau beres, sikat habis korupsinya dulu. Siap. Ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih hangat lagi. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, jangan ketinggalan subscribe-nya. Terima kasih kepada pemirsa yang setia menonton diskusi kita. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.